Dunia elektrifikasi di Indonesia memang sedang berkembang pesat, mau mobil listrik ataupun mobil hybrid. Salah satunya mobil di sebelah kita ini yang akhirnya mengeluarkan versi hybrid ya, yaitu ini adalah Honda Civic 2025 RS eHEV. Kayak gimana bentuknya? Langsung aja kita bahas. Gua Hadi, welcome back to Mobil 123. Kalau ngomongin soal eksterior, sebenarnya mobil ini basicnya tuh masih sama yang versi biasanya atau versi bensinnya. Cuman ada sedikit perubahan di bagian depannya yang bener-bener kelihatan tegas nih. Jadi bumper, lampu, desain grill semuanya baru. Yang sekarang tuh lebih modern dan juga lebih agresif. Bisa dilihat ya, dari headlamp yang tajam udah full LED juga. Terus juga grill honeycomb-nya yang menjadi ciri khasnya Civic sekarang tuh bolong-bolongnya gede, terus sama emblem RS. Dan tentunya di emblem Hondanya itu udah ada list birunya yang menandakan mobil ini sudah menjadi mobil hybrid. Mantap banget ya, di bagian bawah juga sudah pendinginan-pendinginan yang baru. Terus ada air duct juga sebelah kiri dan kanannya. Lebih agresif lagi sih, lebih mirip ke Type R sih sebenarnya kalau lihat udah bentuk depannya ya. Gue sih suka ya. Kalau ngomongin sampingnya, sebenarnya mobil ini nggak ada perubahan yang signifikan. Hanya saja ini ada perubahan di bagian handle-nya nih. Yang dulu sebelumnya, di versi sebelumnya itu full hitam. Sekarang di atasnya tuh ada list chrome nih, menandakan mobil ini adalah mobil Civic hybrid yang baru. Nah, kalau dari spion masih sama. Nah, velg juga masih sama nih, menggunakan tema 5-spoke dengan finishing black Dove dengan balutan ban ukuran 215/50 ring 17 dan bannya juga Yokohama punya nih. Jadi udah pasti enak. Ke bagian belakangnya juga sama aja, nggak ada yang berubah sama sekali, bentuknya sama, stop lampnya masih sama, terus spoiler masih sama, bentuk bumper sama. Yang membedakan adalah sekarang itu udah ada logo eHEV-nya di sampingnya nih. Jadi menandakan kalau mobil ini sudah mobil hybrid dan lagi-lagi emblem Honda sudah ada list birunya nih. Mumpung kita lagi bahas bagian belakang, kita buka aja bagasi buat ngukur akomodasi barangnya. Nggak perlu pencet tombol, kita pakai remote juga bisa. Mantap bos geng. Tuh, bisa lihat ya. Space-nya masih luas, mengingatkan juga nih sebagai pengingat kalau ya Civic sebenarnya sedan yang cukup memiliki akomodasi barang yang oke banget di bagian bagasinya tuh. Bisa dilihat ya. Enggak, kalau misalnya masih kurang, ini kan mau buka, ini kiri kanan ini fungsinya untuk melipat jok tengah nih depan nih. Tinggal tarik, dia nggak otomatis tapi harus didorong dulu. Kayak gini tuh, seperti itu. Jadi bisa nembus ke ruang kabin teman-teman, lapang di bagian belakangnya, jadi bisa nembus ke ruang kabin kalau dibuka. Dan mobil ini tidak dibekali oleh tire repair kit, tapi masih menggunakan dongkrak dan ban serep teman-teman. Jadi buat orang awam yang males tuh nyogok-nyogok apa segala macam, tinggal dongkrak aja ganti bannya. Kalau bannya entah bocor entah meledak bisa jadi, kita nggak tahu. Nah bos geng, pembeda selanjutnya ke bagian belakang nih. Kalau kita mau tahu mobil ini hybrid apa enggak, itu lihat aja dari knalpot bawahnya. Kalau yang non hybrid atau yang versi sebelumnya itu knalpotnya 2. Nah sedangkan yang ini bisa kalian lihat sendiri, knalpotnya cuma 1 di sebelah kanan aja. Nah sekarang kita udah ada di dalam interiornya atau ruang kabin dari Honda Civic 2025 hybrid nih. Kalau dilihat mobil ini tuh masih sama kayak generasi sebelumnya. Cuman perbedaannya adalah list merah di bagian sini nih teman-teman. Tuh. Dashboard masih sama, jok masih sama, semua masih sama. Nah, head unitnya yang sekarang sudah dibekali Google built-in. Jadi kalian kalau mau akses melakukan apa ya, istilahnya mau buka Google Maps, Google Assistant, Play Store termasuk, nggak perlu pakai konektivitas handphone, jadi langsung. Dan ini sudah in-car WiFi juga. Promonya adalah kalian bisa mendapatkan 100 GB secara gratis atau selama setahun dipakai. Jadi mana duluan yang disentuh, itu yang akan dipakai. Mantap gak tuh? Ngomongin soal fitur-fitur, mobil ini juga sudah dilengkapi banyak ya banget ya, sama kayak versi sebelumnya. Salah satunya adalah ADAS yang cukup komplit menggunakan Honda Connect yang bisa juga terkonektivitas dari luar atau kita dari jarak jauh untuk mengetahui kondisi mobilnya di mana, kita parkir lupa di mana bisa buka Honda Connect. Terus juga ini ada udah kamera 360, joknya juga sudah sport nih. Posisi duduknya juga enak nih. Emang rasa sedan sportnya tuh berasa banget ya kalau Civic. Dia tuh joknya meluk. Bahannya juga berasa premium banget nih, ada ventilator seatnya juga di bagian tengah. Ini perpaduan antara bludru dan juga kulit nih. Di sini ada jahitan stitch merah, ya kesan sportinya sih masih dapat ya. Wajar aja kalau emblem belakangnya tulisannya RS. Nah kita kan sudah merasakan duduk di depan ternyata sama aja. Sekarang kita coba pindah ke belakang. Setelah kita duduk di belakang, ternyata rasanya sama aja kayak yang generasi sebelumnya atau yang versi bensinnya. Dia masih lega juga, punya legroom yang cukup luas. Bahkan bisa dibilang ini 10 jarian nih teman-teman. Headroomnya itu sekitar 9 jari. Nih mantap nih. Bahan joknya sendiri juga sama, ini masih berbalut kulit dan juga di bagian tengahnya ini ada ventilator seatnya nih. Plus sudah Isofix juga. Armrest masih sama juga. Sayangnya ya mobil ini tuh armrestnya nggak bisa lurus secara tangan, dia masih ngondoy ke belakang, jadi keganjel sama ini. Ya sebenarnya ini jatuhnya kayak bantalan aja sih, cuman unggulnya dia sudah ada cup holder ini teman-teman. Kesimpulannya teman-teman, untuk ruang interior dan juga kabin dari Honda Civic ini itu sama aja kayak yang generasi sebelumnya atau yang versi bensinnya, tapi yang membedakan tuh di bagian dashboard tadi yang udah kita jelasin di awal, itu ada list merahnya dan juga head unitnya yang sekarang sudah Google built-in. Jadi kalian mau akses Google Store terus Google Map itu langsung aja dari head unitnya, karena dia juga sudah
in-car wifi built-in yang tadi udah dijelasin juga di awal. Mantap nggak nih bos geng? Ngomongin soal dapur pacu dan performa ya bos geng, ini yang ditunggu-tunggu nih karena mobil Civic ini sekarang sudah menggunakan teknologi hybrid yang sudah kita sebutin di awal. Mesinnya masih menggunakan 2000 cc Atkinson cycle dengan tenaga 141 PS dan torsinya itu cukup besar nih, 182 Nm. Sementara motor listriknya sendiri menghasilkan tenaga sebesar 184 PS dengan torsi maksimum 315 Nm. Kebayang nggak sih kalau dikombinasiin tenaganya menjadi 203 PS, memberikan akselerasi yang cukup responsif dan juga enak nih diajak kebut-kebutan sebenarnya. Di putaran rendahnya masih dapat karena kebantu teknologi hybridnya, dan tenaga atas ya dapat karena dari performa mesin bensinnya sendiri. Mantap nih bos geng. Demikianlah review singkat kita atau first impresi tentang Honda Civic Hybrid 2025 di sebelah kita ini. Secara garis besar, mobil ini tidak ada perubahan dari eksterior yang begitu besar, hanya di bagian depannya saja dan juga di bagian samping itu juga pun di handle pintunya aja. Terus penambahan emblem-emblem EHEV dan juga penggantian emblem Honda yang ada list birunya secara dari depan dan belakang. Nah, terus kalau harganya sendiri, ini 699 juta. Menurut kalian mahal apa murah? Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar kita makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa juga kunjungi website kita www.mobil123.com dan juga Instagram sosial media kita mobil123. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.